Assalamualaikum Ibu Devi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Dandi, alhamdulillah baik. Sebelumnya mohon maaf nih saya mengundang Ibu Devi ke Google Meet pada waktu ini, mudah-mudahan tidak mengganggu ya Ibu ya? Insya Allah tidak Pak Dandi, ada apa Pak Dandi? Begini Ibu, saya mau mengadakan coaching terhadap rekan saya, Kak Anjar, seperti itu Ibu. Kiranya Ibu mungkin bisa membantu mengawasi kegiatan coaching ini, begitu Ibu. Oh baik Pak Dandi. Tapi sebelumnya saya mau tanya kabarnya dulu nih, udah lama nggak ketemu Pak Dandi. Ya. Pak Dandi sehat? Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Bu Devi juga sehat ya? Alhamdulillah sehat, udah lama nggak ketemu ya. Ya. Tapi sebelumnya ya. Baik Pak Dandi, catatannya sudah saya siapkan. Saya mau bertanya dulu nih sama Pak Dandi sebelum melakukan coaching ya. Oh iya, baik Ibu Devi, silakan. Baik Pak Dandi, tujuan dari pembelajaran yang Pak Dandi ingin lakukan apa? Nah, tujuannya adalah saya ingin melakukan coaching terhadap rekan sejawat untuk kenyamanan saya dalam memberikan coaching tersebut, Bu. Karena rekan-rekan sejawat saya ini mempercayakan saya untuk mengarahkan beliau dalam mencari solusi terhadap masalahnya. Seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu ya Pak Dandi. Ya, Ibu. Baik Pak Dandi, pertanyaan yang keduanya berikutnya yaitu area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Pak Dandi? Di sini kan saya masih susah mendengarkan aktif ya Ibu ya. Jadi mungkin kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah mendengarkan aktif itu Ibu. Oh baik. Kemudian strategi apa saja yang Pak Dandi siapkan? Nah ini strateginya yang pasti dari dalam diri saya ya. Saya harus mindfulness Ibu. Jadi kesadaran penuh dari diri saya dengan cara menyimak dan mencatat segala perkataan dari rekan sejawat saya nantinya. Baik, Pak Dandi, Pak Dandi boleh sudah bisa melakukan coaching hari ini. Mau kapan Pak Dandi, hari ini atau? Iya Bu, saat ini juga Ibu. Makanya saya tadi minta dana ke Ibu Devi dan di sini juga sudah ada Kak Anjar Ibu. Saya panggil ya Kak Anjar ya Ibu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Kak Anjar. Waalaikumsalam Pak Dandi. Alhamdulillah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Kak Anjar, di sini ada Ibu Devi, beliau adalah pengamat di percakapan coaching kita ini. Mungkin nanti untuk percakapan kita ini, coaching ini akan direkam dan disaksikan oleh beliau juga ya Kak Anjar. Bagaimana? Bapak, Assalamualaikum Devi. Waalaikumsalam Kak Anjar. Ya, alhamdulillah. Oke, kita mulai saja ya Kak Anjar ya. Siap. Oke, gimana kabarnya nih? Saya tanyakan kabar dulu deh. Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga Kak Anjar. Ya.
Nah, di sini kita bertemu, rencana pertemuan ini kira-kira Kak Anjar itu ada permasalahan apa ya? Iya Pak Dandi. Kemarin saya menghubungi Pak Dandi itu karena memang ada yang ingin Hmm. saya obrolkan dengan Pak Dandi itu. Ya mengenai permasalahan di kelas Pak Dandi. Oh ya, kenapa ada apa di kelas nih? Iya, jadi ya namanya di kelas gitu ya Pak Dandi ya. Kadang karena saya mengajar di kelas 6, jadi anak-anaknya kan sudah dewasa ya, udah ada yang Iya betul. rata-rata lah sudah dewasa gitu ya, sudah mengalami puber begitu ya. Nah, terkadang di kelas itu ya sikap anak itu ya ada yang kurang sopan gitu ya, katanya tidak baik. Kadang juga terjadi perundungan gitu terhadap teman-temannya gitu Pak. Dan Oke, itu jadi perundungan intinya adalah karakter siswa yang mulai nah, mencari jati diri mungkin ya. Nah, mungkin kira-kira tujuan dari pertemuan ini Kak Anjar mau bagaimana nih terhadap ya permasalahan ini? ya saya mencoba gitu ya Pak Dani mencari mencari cara mencari solusi gitu ya. Gimana sih dalam ya meningkatkan kualitas anak gitu ya, kualitas murid gitu ya. Yang tadinya mungkin terjadi perundungan bisa tidak terjadi perundungan, yang tadinya kurang santun bisa santun gitu Pak. Gitu ya. Jadi kita pengen pembulian itu Perbaikan selesai ya lebih baik. perbaikan karakter lah, karakter Ya murid betul. gitu. Nah, kira-kira nih apakah kekuatan dari Kak Anjar untuk mencapai tujuan tersebut nih? Iya, kalau kekuatan yang ada dalam diri saya ya paling ya saya usaha menjadi contoh yang baik ya buat mereka satu. Ya kemudian yang kedua ya mungkin ya, dengan cara menasehatinya ya, supaya Ya, bisa bisa menjadi orang yang lebih baik lagi mungkin itu pada dia. Atau ya, mencari cara yang lain gitu ya, yang mungkin saat ini masih belum ketemu gitu Pak Dandi. oke. Eh, lalu apa ada hambatan atau gangguan untuk mencapai tujuan tersebut dari Kak Anjar atau dari lingkungan sekitar? Paling kalau dari hambatan sih nggak begitu ini gitu ya Pak Dani, nggak begitu berefek banget ya. Ya paling, kadang yang masalah itu misalnya jarang masuk paling gitu. Nah, jadi agak sulit, supaya mereka bisa masuk untuk dikasih, apa ya, dikasih perbaikan gitu ya, perbaikan mental gitu ya. Misalnya dengan menasehatinya atau apa ya, pokoknya dengan pembelajaran yang sifatnya membangun karakter baik gitu pada diri. Oke, ya. Lalu ini Kak Anjar, apakah ada strategi untuk mencapai tujuan tersebut? Maksudnya seperti rencana-rencana dalam Nah, mencapai karakter baik dari siswa tersebut? mungkin saat ini ya yang terpikirkan oleh saya itu ya karena siswanya itu kadang masuk kadang enggak gitu ya. Mungkin saya akan bekerja sama gitu ya dengan pihak orang tua gitu ya supaya si anaknya ini bisa bisa rajin masuk gitu Pak Dandi. Kalau anaknya nggak masuk kan agak sulit gitu ya Ya, untuk ya. menasehatinya. Ya itu yang pertama gitu ya. Saya akan berusaha gitu ya menjalin kerjasama atau berkolaborasi dengan orang tua. Kemudian juga mungkin karena ini sifatnya berkaitan juga dengan akhlak gitu ya. Jadi saya akan bekerjasama juga berkolaborasi dengan guru agama mungkin Nah, ya betul. seperti itu Ya, dan betul. yang Ya. ya Nah, berarti yang nantinya mungkin akan jadi apa ya sebuah program ya misalnya di hari Jumat ya ada bimbingan dari guru agama tentang akhlak bisa seperti itu Pak Dandi. ya betul Bu.
Pak Ganjar. Berarti setiap hari Jumat kita bisa menanamkan karakter-karakter baik melalui agama gitu ya. Ya. Terus apakah ada jangka waktunya dari rencana tersebut? Karena ini belum saya mulai gitu ya Pak Dani, baru angan-angan aja ini ya. Nah, makanya di sini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Dandi, kira-kira kapan gitu ya akan saya laksanakan, karena memang ini karena ini kan sifatnya urgen ya, urgen tuh karena kelas 6 kan mau lulus gitu Pak Dandi. Sebaiknya Ya, saya betul. secepatnya atau gimana ya Pak Dandi? Eh, yang baiknya menurut Kak Anjar, karena kan kita lihat dari karakter anak-anak yang tadi kita bicarakan itu sudah tidak baik ya. Jadi menurut Ya, Kak Anjar itu baik. ya harusnya sih secepatnya ya, karena memang Artinya, mengingat waktu dan kegiatan kelas 6 juga makin padat ya. Mungkin ya, besok kali ya, besok saya akan mencoba deh ya, ngobrol-ngobrol dengan artinya orang tuanya berarti jangka waktunya kita mulai besok. Terus besok. tadi kan sudah dibicarakan tentang masalah gangguan-gangguan ya. Yang salah satunya adalah anak yang tidak masuk nih. Nah, kira-kira bagaimana cara Kak Anjar untuk mengantisipasi gangguan tersebut? Ya, memang ada beberapa siswa itu yang kadang masuk, kadang enggak gitu Pak Dandi. Makanya setelah saya apa ya, berkomunikasi dengan orang tuanya, ya memang karena si orang tuanya itu kerja gitu ya, kerja. Jadi orang tuanya berangkat, jadi anaknya kadang tidak tidak apa ya, tidak terurus lah gitu untuk Oke, berangkat ke sekolahnya. Makanya saya meminta kepada para orang tua yang lebih memperhatikan anaknya gitu ya. Ya paling tidak sampai anaknya bisa berangkat ke sekolah lah gitu. oke. Berarti insya Allah mudah-mudahan bisa itu Hmm. ya. Terus yang pasti untuk ukuran keberhasilan rencana dari Kak Anjar itu bagaimana nih ukuran keberhasilannya? Iya, mengingat ini akan saya mulai besok ya, ya nanti mungkin sekitar program ini sekitar 2 minggu lah, 2 minggu 3 minggu nanti kita lihat hasilnya. Ya harapan saya gitu ya, jika berhasil itu anak tuh sikap sopan santunnya itu menjadi lebih bagus gitu ya. Kemudian Oke, tidak mengejek-ejek atau mengolok-olok rekannya sehingga perundungan tidak terjadi seperti itu Pak Dandi. Ya ada perbaikan karakter jadi lebih baik gitu Pak Dandi. oke. Terus untuk komitmennya Kak Anjar, komitmen terhadap rencana tersebut. Bagaimana berkomitmen ke depannya nih supaya rencana tersebut berjalan dengan lancar? Iya, yang pasti nanti kan orang tua akan saya undang nih datang gitu ya ke sekolah, juga anak sekolah, komite sekolah juga nanti akan saya libatkan gitu ya, untuk proses apa ya, perbaikan karakter ini gitu Pak Dandi, sehingga semua bisa bisa tahu dan bisa ikut kerjasama gitu untuk mendukung dan sukseskan program saya ini gitu Pak Dandi. Ya, betul. Oke. Lalu siapa saja atau apa yang dapat membantu Kak Anjar dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, itu tadi saya membutuhkan support ya dari orang tua, dari pihak sekolah dan juga komite. Nah, peran komite ini sangat sangat penting gitu ya Pak Dandi ya, karena di sini komite ini yang mungkin secara langsung ya interaksi dengan pihak orang tua gitu Pak Dandi. Dan itu saya sangat-sangat ya meminta pertolongan gitu ya kepada komite untuk bisa mensukseskan program saya ini gitu Pak Dandi. Berarti siapa saja dan apa saja yang dapat membantu, eh, salah satunya adalah komite ya Kak Anjar ya. Ya. Mudah-mudahan bisa menjaga komitmen dengan baik ya. Iya. Untuk selanjutnya tindak lanjut dari coaching ini nih, coaching yang kita adakan di percakapan ini, kira-kira apakah ada tindak lanjut ke depannya? Ya, tindak lanjutnya nanti kan kita lihat dulu nih hasilnya gitu Pak Dandi ya selama 2 atau 3 minggu nih.
Kalau Oke. nanti misalkan misalnya 2-3 minggu ini ternyata tidak ada perubahan pada diri anak, ya mungkin saya akan berkonsultasi lagi nih, Oke, siap. akan meminta bantuan Pak Dandi lagi nih untuk mendengarkan permasalahan saya ini, gitu ya. Semoga bisa ya, karena tadi dari solusi yang diberikan oleh Kak Anjar sendiri, saya rasa itu sudah bisa mencangkup dalam keberhasilan Ya, rencana tersebut gitu. mudah-mudahan dengan saling berkolaborasi dengan semua pihak gitu ya, Pak Dandi, sehingga program saya itu bisa terwujud ya. Sebenarnya ini bukan program saya aja, program sekolah juga sepertinya ya, Pak Dandi. Ya, betul. Ya, Sedangkan Kak Anjar mungkin merasa untuk kelas saya, kelas Kak Anjar itu urgent ya. ya, Dan nanti kelas 6. dari ukuran keberhasilannya bisa ditularkan ke sekolah ya dengan program berbagi praktik baik ini ya. Iya, betul betul Pak Dandi. Ya mungkin juga bisa nanti dengan ini ya Pak Dandi ya, terus menerapkan budaya positif gitu ya. Karena Nah, ya betul. karena budaya positif di sekolah saya itu masih belum apa ya, belum menyeluruh lah diterapkan oleh semua kelas juga gitu. Nah, berarti mudah-mudahan ini dimulai dari Kak Anjar dan bisa diikuti oleh sekolah, itu akan luar biasa. Nah, terakhir nih pertanyaan yang santai aja. Nah, tadi kan kita sudah melakukan percakapan dan sekiranya sudah dapat solusi yang seperti dijabarkan oleh Kak Anjar. Bagaimana perasaan Kak Anjar sekarang? Ya, alhamdulillah ya Pak Dandi ya, lega gitu ya, plong. Ya karena tadinya saya nggak begitu kepikiran nih solusinya apa, ya ini harus bagaimana gitu ya. Nah, dengan ngobrol-ngobrol bersama Pak Dandi ini, ya alhamdulillah tadi ada beberapa poin yang bisa bisa kita pakai gitu mungkin. Alhamdulillah, Ya, seneng lah. berarti alhamdulillah mungkin solusinya sudah ada untuk menjalani permasalahan Kak Anjar ya. Berarti kita akan ketemu lagi kurang lebih 2 atau 3 minggu lagi ya. Ya, nanti akan saya Ya, kabari lagi Pak Dandi untuk siap, saya menyampaikan tunggu gitu ya. kabarnya. Ini mohon kesediaannya mendengarkan permasalahan-permasalahan di saya nih. Siap Kak Anjar, siap Kak Ya, Anjar. terima kasih Pak Dandi. Nanti kita ketemu lagi ya 2-3 minggu lagi ya. Oke, hatur nuhun Siap. Pak Dandi, terima kasih. Sama-sama Kak Anjar, sukses selalu. Amin. Kalau gitu saya pamit ya dari room ini ya. Bu Devi, Oke, siap Kak pamit. Anjar. Pak Dandi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dandi, alhamdulillah sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat ya. Lancar ya Pak Dandi. Alhamdulillah Ibu Devi. Alhamdulillah. Ya Pak Dandi, saya ingin tanya nih, bagaimana pendapat Bapak setelah melakukan setelah coaching tersebut dengan Kak Anjar ya, saya merasa nyaman sekarang karena yang sebelumnya saya untuk melakukan coaching itu masih ada rasa khawatir apakah saya bisa memberikan alur untuk mencari solusi bagi Kak Anjar sendiri, tetapi setelah coaching hari ini saya bisa lebih nyaman dan mudah-mudahan saya bisa mengikuti alur yang ada ya, seperti itu Ibu. Baik, apakah ada lagi kompetensi yang ingin Pak Dandi capai? Ya Bu, tadi kan saya mendengarkan aktif yang ingin saya tingkatkan ya. Yang pasti saya mau meningkatkan 2 lagi, yaitu presence atau kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu. Ya, baik Pak Dandi, tadi topik percakapan dan catatan ada di saya itu kehadiran penuh ya. Pak Dandi ingin mencoba memaksimalkan mungkin untuk kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot itu ya Pak Dandi ya. Ya betul Ibu. Nah, tadi apa yang sudah Pak Dandi lakukan itu tata bicaranya sudah terkonsep dengan baik, kemudian
solusi dari masalah dari coach itu juga Pak Dandi juga sudah punya solusi yang tercapai juga untuk coachingnya seperti itu ya. Nah di sini saya juga melihat Pak Dandi ingin kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot itu sebaik mungkin ke depannya seperti itu ya Pak Dandi ya. Betul Ibu. Nah, di sini yang saya lihat juga Pak Dandi sudah menjadi pendengar yang baik untuk coachingnya seperti itu. Artinya lebih ditingkatkan lagi apa yang sudah baik, lebih baik lagi ya Pak Dandi ya, seperti itu ya. Siap. Ya, nah rencananya tindak lanjut dari coaching hari ini apa Pak Dandi? Kalau dari pembicaraan tadi dengan Kak Anjar ya, karena Kak Anjar minta 2 atau 3 minggu lagi dia akan mengabarkan ke saya untuk melakukan coaching selanjutnya, mungkin disamakan dengan waktu tersebut Ibu. Jadi mudah-mudahan saya bisa meningkatkan kedua kompetensi itu dalam waktu 2 atau 3 minggu ke depan. Oke, baik. Berarti kompetensi yang tadi menurut Pak Dandi ingin semaksimal mungkin ada jeda 2 atau 3 minggu ya Pak Dandi ya ke depannya, ya, melihat ada tindak lanjutnya apa yang dihadapi oleh coach Pak Dandi itu sendiri. Seperti itu ya Pak Dandi? Ya benar. Secara garis besar apa yang sudah Pak Dandi lakukan coaching hari ini semuanya sudah baik, sudah bagus, tinggal memang tinggal kehadiran penuhnya ditingkatkan lagi. Yep. Dan mendengarkan aktifnya juga sudah baik ya Pak Dandi ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tindak lanjut yang tadi sudah Pak Dandi sampaikan juga berjalan baik ya Pak Dandi. Amin Ibu. Ya. Oke, mungkin itu saja Pak Dandi. Mudah-mudahan kedepannya lancar semua ya Pak Dandi. Ya, amin Ibu. Mudah-mudahan. Mungkin itu saja. Saya akhiri ya Pak Dandi ya. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu Devi atas terima kasih sudah ya. Atas supervisi ini. Mudah-mudahan saya bisa melakukan coaching sebaik mungkin untuk peningkatan kompeten saya. Dan mudah-mudahan saya bisa nyaman dalam melakukan coaching berikutnya. Dan lain kali kalau saya minta tolong ke Ibu Devi mau lagi ya untuk mengawasi saya dalam melakukan coaching ini ya. Insya Allah siap Pak Dandi. Oke Ibu Devi, terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.